Halo teman-teman penikmat film. Kalian tahu nggak, kadang yang paling horor dari film horor itu bukan hantunya, bukan ritualnya, bukan musik ngingnya, tapi naskah yang datar. Datar kayak jalanan komplek jam 2 siang. Nggak ada mobil lewat, nggak ada drama, cuma ya sudah. Dan yang wingit Jumat Kliwon, gimana yang ngomongnya halus, ini tuh bukan film horor, ini film datar. Datar banget sampai Nmesh pun tiba-tiba nongol nyanyi di tengah film kayak disenggol manajemen musik. Bro, sisipin lagu nggak dong? Gue nonton sambil mikir, ini film tapi kok vibes-nya kayak first cut skripsi anak film yang belum sempet direvisi dosen pembimbing? Padahal ya, premisnya nggak main-main loh. Legenda Jawa yang dari kulit manusia, ritual gelap di kaki Gunung Merbabu, found footage di opening yang sebenarnya bikin penasaran. Semuanya tuh bahan emas. Kayak ini tuh bisa banget jadi pengabdi setan versi folklore Merbabu. Bisa, tapi tidak dilakukan. Karena begitu film masuk ke cerita utama, langsung berasa kayak nonton Dia Bukan Ibu versi hemat budget dan naskahnya belum kering. Kita ketemu sama Citra, kakak yang lagi desperate cari cara ngidupin adiknya yang sakit-sakitan. Dan status yatim piatunya disampaikan via dialog satu kalimat. Udah, gitu doang. Kayak orang baru kenal 5 menit terus bilang, aku tuh anak yatim piatu. Oke? Penonton pengen peduli, tapi filmnya sendiri nggak ngasih alasan buat peduli. Nggak ada build up, nggak ada emotional weight, nothing. Citra diajak bibinya ke sebuah padepokan terpencil buat jadi sinden. Kesan pertama, misterius. Serem dikit, potensi gede, tapi ya ampun, world buildingnya tipis banget. Kegiatan di padepokan apa? Ada aturan-aturan tertentu? Sehari-hari ngapain aja? Si Dalang Kimangun tuh siapa? Legendaris kah? Berkuasa kah? Psikopat kah? Nggak ada yang dijelasin. Kayak poster event yang hilang setengah karena kehujanan. Ritualnya yang harusnya intens, mencekam, penuh tensi spiritual, malah lebih kayak gladi resik acara 17-an RT. Ini nih yang paling jump scare. Karakter Buddha lah kayak tante-tante biasa. Tiba-tiba dreng, jadi monster, tanpa build up, tanpa hint, tanpa logika. Kayak writernya bilang, udah jadi monster aja lah. Saudara-saudara, ini bukan jump scare horror, ini jump scare naskah. Adiknya Citra, dari sakit-sakitan, langsung brutal di akhir tanpa proses. Kayak abis makan ciki pedes langsung kerasukan. Zero explanation. Karakter Bara, trauma, dendam, gelap, tapi semuanya disampaikan via dialog kayak curhat panjang. Padahal ini tuh karakter yang bisa banget jadi highlight. Semua hubungan antara karakter dipaksain banget. Termasuk romansa cringe antara Citra dan Bara yang muncul kayak iklan shampoo di tengah film horor. Walaupun film ini minim jump scare, 90% jump scare-nya work. Timingnya dapet. Sayangnya, jump scare bagus itu nggak bisa nutupin naskah yang kerasa kayak draft pertama. Ditambah lagu Nmesh. Tolong banget. Jenar tuh paling natural, paling smooth, tapi karena yang lain kayak belum nyatu, akting Jenar malah kayak tiba-tiba ada bintang tamu dari film lain. Mas Fajar dan Celine, potensi ada, tapi naskahnya kaku banget. Makeup seadanya kecuali adegan terakhir Celine, yang tiba-tiba glowing, kayak abis disponsori brand skincare. Premis kuat. Folklore Jawa yang dark, setting merbabu yang mistis. Motif karakter yang dalam banget kalau digali. Tapi semua itu cuma jadi draft kasar, kayak kue yang harusnya dipanggang 40 menit, tapi baru 10 menit udah diambil. Lembek, belum naik, belum coklat. Dan bener, yang paling serem dari Danyang Wingit Jumat Kliwon itu bukan hantunya, tapi gimana film ini buang potensi sebesar itu. Kalau kamu pengen nonton horor yang premisnya keren, jump scare-nya oke, naskahnya bikin kamu ngomel-ngomel pelan, maka Jumat Kliwon boleh banget dicoba. Tapi kalau kamu nyari horor yang rapi, kuat, dalam, atau punya world building solid, dan yang wingit Jumat Kliwon mungkin bakal bikin kamu berkata, ya sayang banget padahal bisa jadi film horor Jawa yang gokil. Sampai ketemu di review selanjutnya. Bye-bye!